Selamat malam dan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan Engkau telah nyatakan bagi kami. Sampai pada malam hari ini kami ada sebagaimana ada, bukan dengan kekuatan kami, tetapi kami percaya semua oleh karena penyertaan, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Pada malam hari ini bersama-sama kami akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami, kan urapan bagi kami, agar firman Allah yang kami dengar, kami dapat mengerti, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat dalam iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini renungan firman Tuhan saya beri tema bersyukurlah atas pertolongan Tuhan, yang terdapat di dalam Mazmur pasal 107. Mazmur pasal 107, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Puji Tuhan. Dalam pemazmur ini kita dapat melihat ajakan pemazmur untuk orang-orang yang telah ditebus Tuhan dari kuasa yang menyesakan, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan atas pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi mereka. Dan tidak hanya kepada mereka, namun bagi kita semua, jemaat Tuhan pada malam hari ini, kita juga diajak oleh firman Allah, dinasihati oleh firman Allah, supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang telah kita alami di dalam kehidupan ini. Kita tahu memang bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Sebagaimana yang kita lihat dalam pasal Mazmur 107 ini. Pada ayat-ayat selanjutnya di sana disebutkan orang-orang yang mengalami kesesakan, orang-orang yang mengalami beban hidup, pergumulan hidup, ketika mereka ada dalam keadaan yang menyesakan oleh karena perbuatan mereka, oleh karena apa yang mereka sedang alami di dalam kehidupan mereka. Pertama kita lihat di ayat yang keempat, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Kita lihat di sini orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ya tentunya kita semua tahu bagaimana ketika ada di padang belantara.
Ya tentunya tempat yang menakutkan, tempat yang berbahaya, ya. Tempat yang panas, ya, yang tentunya yang mereka hadapi, mereka ada mengembara di padang belantara, mengalami keadaan-keadaan yang menyesakkan. Kemudian yang kedua, di ayat yang ke-10 kita melihat di sana katakan, ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka dalam kesusahan mereka, tergelincir dan tidak ada yang menolong. Kelompok yang kedua yang kita lihat di sana adalah orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam. Kita bisa bayangkan ketika kita ada di tempat yang gelap dan kelam, tempat yang terkurung, tentunya bukan sesuatu yang mengenakan, tetapi sesuatu yang menyesakkan. Mereka ada di sana oleh karena perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan mereka. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Inilah orang kelompok kedua yang kita lihat ada dalam kesesakan mereka. Dan yang ketiga, di ayat yang ke-17, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ini keadaan yang sangat menyesakkan. Orang-orang yang menjadi sakit karena kelakuan yang berdosa, karena mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mereka sudah sampai kepada kematian, pada akhir kehidupan. Itulah apa yang mereka sedang alami. Kemudian yang keempat, ayat yang ke-23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun sampai ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Kelompok keempat adalah orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal, melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka mengalami hal-hal yang menyesakkan, membuat mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal dalam keadaan yang mereka hadapi. Ya mungkin pada malam hari ini tidak hanya kepada keempat kelompok orang yang sedang mengalami keadaan-keadaan yang menyesakkan dalam hidup mereka, dengan persoalan, dengan masalah yang berbeda, persoalan masalah yang ditimbulkan oleh karena kesalahan manusia itu sendiri, ataupun masalah persoalan ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin malam hari ini kita juga mengalami keadaan yang sama, ada dalam kesesakan, adalah masalah dan persoalan kita yang berbeda satu dengan yang lain.
Dan pada malam hari yang kita melihat apa yang mereka lakukan, orang-orang yang mengalami kesesakan, mengalami beban yang berat, apa yang mereka lakukan adalah mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Inilah yang harus mereka lakukan, adalah berseru-seru kepada Tuhan. Mazmur pasal 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepada Tuhan malam hari ini. Jika engkau ada dalam kesesakan, jangan tunggu besok atau nanti. Tetapi datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Seringkali kita kalau sudah datang masa kesesakan baru kita berdoa. Baru kita mencari Tuhan. Tapi ketika kita tidak dalam masa kesesakan, kita tidak mengalami masa, mungkin kita tidak kurang berdoa atau kita tidak datang kepada Tuhan. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi pada malam hari ini, firman Allah mengingatkan kepada kita, apapun yang engkau sedang alami, apapun yang engkau sedang rasakan, berserulah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat-ayat ini. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, maka mereka dilepaskan dari segala kesesakan mereka masing-masing. Mereka dilepaskan dari segala penderitaan mereka. Dan tidak hanya mereka dilepaskan, tetapi firman Allah katakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap ada anak-anak manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap kita. Ini yang harus kita lakukan pada malam hari ini. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan atas kebaikan Tuhan. Bahkan selama pandemi COVID-19 ada banyak kesesakan, ada banyak hal yang kita alami yang membuat kita takut, membuat kita cemas. Tetapi kita bersyukur sampai malam hari ini penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari naikkan dua ucapan syukurnya. Nyanyikan pujian bagi Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kemenangan. Tuhan telah memberikan kelepasan bagi kita semua. Itu sebabnya ajakan pemazmur kepada orang-orang yang ditebus Tuhan. Untuk selalu bersyukur, selalu memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Sebab Tuhan telah nyatakan kuasa dan mujizatnya, pertolongannya bagi kita. Sehingga kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini saya tidak tahu bagaimana keadaan yang engkau sedang alami. Mungkin engkau sedang dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam beban hidup. Tetapi firman Allah mengajak kepada kita, mari berseru, datang kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Karena perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah dinyatakan bagi kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini karena perbuatanmu ajaib dalam kehidupan kami. Engkau yang telah melepaskan kami dari segala kesesakan, dari segala hal yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kami. Mungkin oleh karena kelalaian kami, kesalahan kami, dosa kami, ataupun karena Engkau izinkan terjadi bagi kami. Biarlah kami selalu bersyukur kepada Engkau. Ajar kami selalu mengandalkan Engkau, cari pertolongan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kami. Berkati umat-umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga kami ada dalam keberkatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sanim, bangkit,
kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.